Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Fitriansyah, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perintah dasar pada command prompt di sistem operasi Windows. CMD merupakan salah satu alat penting dalam sistem komputer yang memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan sistem melalui perintah teks. Melalui CMD, kita bisa mengelola file dan folder, memeriksa koneksi jaringan, memperbaiki masalah IP, hingga memantau aktivitas jaringan. Semua dilakukan tanpa perlu tampilan grafis. Dalam video ini saya akan menjelaskan 20 perintah CMD yang paling sering digunakan, lengkap dengan fungsi utama dari setiap perintah dan contoh penerapannya dalam situasi nyata. Beberapa di antaranya mungkin sudah familiar seperti cd, cls, ipconfig, ping, dan nestat. Namun di sini kita akan membahas cara kerjanya secara lebih mendalam serta bagaimana perintah-perintah tersebut membantu kita dalam mengelola sistem dan jaringan komputer dengan efisien. Melalui video ini, saya berharap teman-teman dapat memahami fungsi dasar CMD dan bisa menerapkannya langsung dalam kegiatan belajar atau troubleshooting komputer. Jadi mari kita mulai pembahasan kita tentang 20 perintah dasar CMD dan contoh penerapannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu penjelasan 20 perintah CMD beserta fungsi dan contoh penerapannya. Kita mulai dengan perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di dalam command prompt. Contohnya, ketika kita mengetik cd dokumen, maka CMD akan berpindah ke folder bernama dokumen. Kalau kita hanya mengetik cd tanpa tambahan apapun, CMD akan menampilkan direktori aktif saat ini. Dan kita lanjut ke perintah kedua, yaitu perintah cls. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan di layar command prompt agar terlihat rapi dan tidak penuh dengan teks dari perintah sebelumnya. Misalnya ketika kita mengetik cls, maka layar CMD langsung bersih dan kembali ke tampilan semula. Perintah yang ketiga adalah perintah cls garis miring tanda tanya. Tambahan simbol garis miring tanda tanya di belakang sebuah perintah berfungsi untuk menampilkan bantuan atau panduan penggunaan. Jadi ketika kita mengetik cls garis miring tanda tanya, CMD akan menampilkan penjelasan lengkap tentang fungsi cls dan bagaimana cara menggunakannya. Dan perintah yang keempat adalah perintah dir. Sama seperti sebelumnya, perintah dir garis miring tanda tanya akan menampilkan informasi bantuan mengenai perintah dir, termasuk berbagai opsi tambahan seperti garis miring P, garis miring W, dan garis miring A atau yang lainnya. Misalnya ketika kita mengetik dir spasi garis miring tanda tanya, ketika kita mengetik dir spasi garis miring P digunakan untuk menampilkan isi folder halaman demi halaman seperti berikut ini. Kita lanjut pada perintah kelima, yaitu perintah ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet, MAC, dan default gateway. Contoh penggunaannya adalah ipconfig. Hasilnya akan menampilkan IP dari komputer atau laptop yang sedang digunakan, seperti di layar ini. Perintah yang keenam adalah ipconfig
garis miring all. Nah, kalau ingin melihat informasi jaringan yang lebih lengkap, gunakan ipconfig garis miring all. Di sini akan muncul detail seperti alamat MAC, DNS server, DHCP, dan status adapter jaringan. Perintah ini sangat berguna saat kita ingin memeriksa konfigurasi lengkap jaringan. Tampilan seperti berikut ini. Perintah yang ketujuh adalah perintah ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini menampilkan panduan lengkap tentang semua opsi ipconfig seperti garis miring release, garis miring renew, garis miring flow DNS, dan sebagainya. Bisa dibilang ini adalah cara cepat untuk melihat semua fungsi jaringan yang ada di command prompt. Berikut adalah tampilannya mulai dari awal sampai ini. Perintah selanjutnya adalah perintah ipconfig garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Biasanya digunakan saat kita ingin mengganti IP baru atau memperbaiki masalah konflik IP di jaringan. Dan perintah selanjutnya adalah perintah ipconfig garis miring renew. Setelah melepas IP dengan release, kita bisa meminta IP baru dari server DHCP menggunakan perintah ipconfig garis miring renew. Langkah ini sering digunakan saat koneksi internet bermasalah. Dan perintah yang ke-10 adalah perintah ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang pernah diakses oleh komputer. Contohnya ipconfig atau display DNS bisa menunjukkan data situs yang pernah kita buka sebelumnya. Ini banyak sekali ya, karena saya sudah menggunakannya beberapa waktu lalu. Ya, kita hapus dulu dengan perintah cls agar tidak menumpuk. Oke, lanjut perintah ke 11 atau perintah selanjutnya. Perintah ke 11 ini adalah perintah ipconfig garis miring plus DNS. Perintah ini berfungsi untuk menghapus cache DNS lama. Ini berguna saat sebuah situs tidak bisa diakses karena cache DNS sudah usang. Cukup ketik ipconfig plus DNS seperti di layar, lalu coba akses ulang situs tersebut. Perintah selanjutnya adalah perintah ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS. Biasanya digunakan di jaringan kantor agar komputer dikenali kembali oleh server DNS setelah mengalami gangguan. Kita coba ketikkan ipconfig garis miring register DNS. Sudah ya. Perintah selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan ke alamat IP atau nama domain tertentu. Contohnya ping google.com, ping google.com ini akan mengirimkan paket data ke server Google dan menampilkan waktu responnya. Jika hasilnya reply from, artinya koneksi internet kita berjalan dengan baik. Ini ya, sudah berarti koneksi internet saya berjalan dengan baik. Kita hapus dulu biar tidak menumpuk dengan mengetik
cls. Lanjut, perintah selanjutnya adalah perintah netstart. Perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan aktif dan port yang sedang digunakan. Dengan mengetik netstart hubung A, kita bisa melihat koneksi yang sedang berlangsung dan memeriksa apakah ada aktivitas mencurigakan di komputer kita. Kita tunggu. Kita tunggu ini sampai selesai ya. Baru kita lanjutkan. Oke, sudah selesai. Perintah selanjutnya adalah perintah trajet. Perintah ini menelusuri jalur yang dilalui paket data dari komputer kita ke server tujuan. Misalnya trajet google.com akan menampilkan daftar node atau server yang dilewati selama pengiriman data, cocok untuk menganalisis rute koneksi internet. Kita tunggu sampai ini selesai. Mohon sabar karena ini komputernya agak lemot ya, mohon dimaklumi. Setelah selesai ini kita lanjut perintah berikutnya. Masih ada 4 perintah lagi. Kita skip dulu ya, kelihatannya masih lama. Kita lanjutkan nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah tampilannya setelah selesai. Kita lanjut perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ini adalah kombinasi antara perintah ping dan perintah trajet. Perintah ini tidak hanya menelusuri jalur, tapi juga menghitung tingkat kehilangan paket di setiap titik. Contohnya petping detik.com bisa digunakan untuk mengetahui di mana koneksi jaringan mulai melambat. Sebagai berikut ini. Kita bisa lihat melambat. Oke, kita skip dulu biar tidak kelamaan videonya dan kita lanjutkan. Kemudian
Oke, kita lanjut ke perintah. Selanjutnya ada perintah nslookup. Perintah ini digunakan untuk mengecek informasi DNS seperti alamat IP dari suatu domain. Contohnya ketika kita mengetik nslookup youtube.com akan menampilkan alamat IP server YouTube. Perintah ini cocok untuk analisis DNS atau ketika situs tidak bisa diakses. Perintah selanjutnya adalah perintah nets. Perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan tingkat lanjut, misalnya dengan mengetik nets 1 show profile kita bisa melihat daftar jaringan WiFi yang pernah tersimpan pada komputer kita. Dan perintah selanjutnya adalah perintah route. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan. Dengan mengetik route print kita bisa melihat jalur atau rute yang digunakan komputer untuk mengirim data ke jaringan lain. Ya, kita hapus dulu dengan mengetikkan cls agar tidak menumpuk. Kita lanjut ke perintah terakhir. Perintah terakhir ini adalah perintah net. Perintah ini memiliki banyak sekali fungsi untuk mengelola jaringan dan layanan pada Windows seperti pengguna, folder berbagi, dan layanan sistem. Contohnya, ketika kita mengetik net user akan menampilkan daftar akun pengguna di komputer. Dan ketika kita mengetik net view akan menampilkan komputer lain di jaringan lokal. Bentar kita tunggu, agak lambat komputernya. Oke, jika sudah, ternyata tidak ada komputer pada jaringan ini karena saya menggunakan komputer tunggal. Dan berikutnya ketika kita mengetik net start akan menjalankan layanan pada Windows seperti berikut ini. Oke, kita hapus. Dan untuk kembali ke tampilan awalnya atau kembali ke folder Asus, kita ketikkan cd spasi titik-titik dan kita enter. Itu akan kembali ke folder Asus. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang 20 perintah dasar CMD beserta contoh penerapannya. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita bisa mengontrol sistem Windows dengan lebih efisien, memperbaiki masalah jaringan, dan meningkatkan kemampuan troubleshooting komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.